Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Farul Imam, NIM 1901040045. Di sini akan menjelaskan mengenai artikel yang saya tulis, yaitu analisis implikatur kisah Bob dan Bip dalam LKS Bahasa Indonesia SMP MTS kelas 7. Ya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu implikatur. Implikator merupakan proses implementasi antara situasi dan konteks. Jadi kalau kita misalkan contoh dalam percakapan, maka kita memahami apa itu isinya dan situasinya itu juga menjelaskan mengenai isinya. Ini hal singkat mengenai implikator. Kemudian saya menjelaskan terlebih dahulu kisah Bob dan Bip. Ini merupakan karangan sederhana yang ada di dalam LKS Bahasa Indonesia yang saya pegang ini. Ini data saya, data pengambilannya dari LKS ini. Dan kisah Bob dan Bip merupakan kisah yang sangat pendek, yang mana telah ada di buku ini, menceritakan tentang dua orang, yaitu Bob dan Bip sedang berjalan di lembah Lollipop. Kemudian pada intinya adalah kita mengambil bahwasanya hikmahnya adalah kita harus menikmati apa yang kita lalui gitu. Jadi tak serta-merta kita itu melewatkan apa yang ada di depan kita, sedangkan kita tidak menikmati apa yang ada di depan kita. Itu inti dari kisah Bob dan Bip. Terlepas itu, kita akan lanjut ke mungkin teknik yang saya ambil, yaitu teknik analisis. Dan selanjutnya adalah saya akan menerangkan mengenai ada 3 teori yang saya ambil dari teori Grace. Yang satu adalah mungkin implikator konvensional, kemudian yang kedua non konvensional, dan yang ketiga adalah peranggapan. 3 hal ini yang menjadi landasan saya untuk melakukan analisis artikel atau penulisan artikel. Langsung saja, dari 3 jenis ini menurut Grace, implikator konvensional yaitu implikator yang diperoleh langsung dari makna kata dan bukan dari prinsip percakapan. Jadi kalau di dalam Bob dan Bip itu ada satu kalimat, Bob sangat kegirangan, tak pernah ia keluar rumah, sekali keluar begitulah tingkatnya. Implikator tuturan tersebut menyatakan bahwa Bob itu senang sekali keluar karena ia tak pernah keluar gitu dari rumah. Jika Bob sering keluar rumah, tentu Bob akan biasa saja ketika ia keluar rumah. Nah, kalau kalimat ini menjelaskan Bob sangat kegirangan ketika ia keluar rumah. Begitulah contoh implikator konvensional yang ada terdapat dalam kisah Bob dan Bip. Untuk selanjutnya mungkin saya contohkan satu aja, yaitu implikator non konvensional. Konvensional adalah non konvensional implikasi yang tersirat dalam suatu percakapan. Misalkan contoh, wah Lutfi sudah menjadi orang gitu. Nah, pada prinsipnya Lutfi itu belum sukses gitu. Misalkan kalau kata orang sukses itu menjadi PNS, berarti Lutfi ini sudah jadi PNS gitu. Nah, misalkan contoh kalau di dalam teks Bob dan Bip itu, menurut Bip, Bob berjalan sangat cepat padahal dia ingin mengajak Bob untuk duduk dan makan permen bersama. Nah, di dalam implikator percakapan tuturan itu bahwa Bip mempunyai keinginan besar untuk mengajak si Bob untuk makan permen lollipop di lembah lollipop. Tetapi Bip ini berjalan sangat cepat meninggalkan Bob sendirian gitu, jadi nggak bisa. Kemudian yang terakhir, peranggapan. Jadi peranggapan ini belum ada di dalam cerita Bob dan Bip, karena memang di peranggapan itu merupakan kalau contohnya ada Budi
Budi minum Aqua. Berarti penyataannya adalah ada Aqua merek, ada minuman merek Aqua gitu ya. Kalau contohnya lagi mobil Pak Dayat baru, berarti Pak Dayat punya mobil gitu kan. Kalau di contohnya seperti itu memang tidak ada di dalam kisah Bob dan Pip. Jadi untuk penelitian ini kesimpulannya memang di dalam kisah Bob dan Pip ada implikator. Implikator yang pertama adalah implikator konvensional, kemudian implikator konvensional, sedangkan yang ketiga dalam penangkapan tidak ada. Itu hasil penelitian singkat yang saya lakukan. Terima kasih. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.